Menghadapi era globalisasi ini, semua hal berkaitan dengan dunia digital, termasuk informasi komunikasi melalui internet. Jendela dunia terasa dalam genggaman, tidak terkecuali berita tidak benar atau hoaks dan fakta yang tersajikan. Saat semua orang kini dapat memiliki gawai yang dalam hitungan detik, informasi dari belahan dunia manapun dapat diketahui. Dan di era milenial, kini informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan. Banjir informasi-informasi yang didapat tentu saja menyisakan residu. Beberapa informasi juga menciptakan penyakit, hoaks namanya. Berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari adanya berita hoaks atau berita bohong ini adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan bahkan kebingungan. Dalam kebingungan, biasa masyarakat akan mengambil keputusan yang tidak meyakinkan, keputusan yang lemah, bahkan keputusan yang salah. Tangkal hoaks merupakan hal yang harus semua orang lakukan, karena belakangan ini banyak sekali berita hoaks yang beredar di masyarakat. Berita hoaks tersebut biasanya menyesatkan dan tak jarang hanya membuat kepanikan dari masyarakat. Selama pandemi COVID, banyak dari masyarakat yang melakukan sebagian besar aktivitas dengan bantuan internet, sehingga tak jarang banyak sekali berita-berita hoaks yang kita baca di internet. Pada tahun 2016, data dari cnnindonesia.com menyebutkan bahwa ada 800.000 situs yang menyebarkan berita hoaks di Indonesia. Dan menurut Kominfo, ada 300 akun media sosial penyebar hoaks yang diblokir oleh polisi. Ya, benar, berita hoaks memang menjadi masalah besar yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Karena kurangnya ketidakdewasaan kita dalam berbagi informasi dan kurangnya pengetahuan kita dalam IT, menjadikan berita hoaks bertebaran di mana-mana, yang menciptakan keresahan, kegaduhan, pertikaian, dan sebagainya. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak terhasut? Menurut Septiaji Eko Nugroho, selaku Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoaks, menguraikan 7 langkah pertama yang bisa membantu Anda dalam mengidentifikasi mana hoaks dan mana berita yang asli. Berikut penjelasan 7 langkahnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoaks seringkali memakai judul sensasional yang provokatif, misalnya langsung menunjuk ke pihak tertentu. Isinya pun diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah supaya menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita hoaks. Oleh karena itu, apabila Anda menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya terlebih dahulu untuk mencari referensi berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, Anda bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari situs atau mencantumkan link, cermati dengan teliti alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs online yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya yang menggunakan domain blog, maka informasi bisa dipastikan meragukan. 3. Periksa fakta atau kebenarannya. Anda perhatikan dari mana asal berita dan siapa sumbernya. Apakah berasal dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan percaya apabila informasi tersebut berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita tersebut. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran informasi yang utuh. 4. Cek keaslian foto dan video. Di era teknologi digital yang berkembang saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain yang berupa foto dan video. Ada kalanya, pembuat berita hoaks juga mengedit foto dan video untuk memprovokasi pembaca. 5. Ikut serta grup diskusi anti-hoaks. Di Facebook, ada beberapa fanpage dan grup diskusi anti-hoaks, seperti forum anti-fitnah, hasut, dan hoaks.
fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, grup Sekoci, dan fanpage Indonesian Hoax. Dari grup-grup di atas tadi, netizen bisa bergabung dan bertanya apakah informasi ini didapat hoax atau tidak, sekaligus melihat jawaban klarifikasi yang sudah diberikan orang lain. Semua orang bisa ikut berkontribusi memberikan klarifikasi, sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memberikan manfaat kepada banyak orang. 6. Jangan terburu-buru untuk membagikan berita. Di era teknologi terkhusus media sosial sekarang, banyak orang cenderung ingin berlomba-lomba menjadi sumber pertama yang menyebarkan informasi atau berita. Kebiasaan ini membuat kita tidak teliti dan berpikir panjang dalam membagikan berita. Padahal belum tentu informasi atau berita itu benar. Sebelum memutuskan untuk membagikan informasi atau berita, terlebih dahulu pastikan dulu kebenarannya. 7. Kritis dan cuek. Bersikap kritis ketika mendapatkan sebuah berita itu bagus dan akan menjadi perlindungan yang efektif supaya terhindar dari berita hoax. Cerdas dan telitilah dalam menyaring informasi mana yang bermanfaat dan mana informasi yang tidak manfaat. Terkadang dengan bersikap sedikit cuek dalam menyikapi sebuah informasi terbaru yang kita terima bisa membuat kita belajar berpikir lebih rasional. Kenapa? Karena terkadang kita tidak bisa untuk bersikap objektif terhadap sesuatu yang kita suka. Misalnya kita mendapatkan berita A yang isinya sesuai dengan apa yang kita suka, jadi kita mudah percaya, padahal belum tentu kan berita tersebut benar, begitu juga sebaliknya. Semoga kita semua bisa menelaah setiap informasi yang kita dapat dengan cara-cara tersebut yang sudah dipaparkan. Tetap hati-hati dan jangan mudah percaya. Ayo kita Tangkal hoax.